Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anna rajulan ata ibna Sirin. Landen caritakeun anna opo satuhune rajulan wong lanang ataiku tekaya rajul ibna Sirin ing ibna Sirin. Pakola mangka ngucap iya rajul ro'aitu ngucap ing lapad ro'aitu. Maknane ro'aitu ngimpi isun ka anna hayatan kaya satuhune orai tas'a iku lumaku ya hayat. Wa analan utawi isun tabi'uha iku nutur isun. Ha ing hayat pada kholat maka manjing ia hayat hujron ing lobang. Wa fi yadayalaniku tetep ing dalam tangan isun mashatun utawi pangebug sekupnya, sekup pacul pasir, sekup serokan pasir. Pawado tuha mangka ngadokon isun ha ing ayat alal hujri ing atase lubang. Nah, alhamdulillah kembali lagi dengan saya di channel Hanif Al-Muzaki, yang di channel ini menjelaskan tentang tafsir mimpi ya. Jadi arti daripada yang kita impikan. Dengan lanjutan part 2 ya. Yang kedua masih bermimpi ular. Yang kemarin udah, yang sekarang ini terusannya. Yang diceritakan oleh bahwa ada seorang laki-laki Ata ibna Sirin. Nah, ini tanya jawab tentang mimpi seorang laki-laki dengan Sa'id ibnu Sirin. Sa'id ibnu Sirin itu yang udah populer, ahli di bidang takwil mimpi. Diceritakan ada seorang laki-laki Ata ibna Sirin datang ke Syekh ibnu Sirin. Pakola kemudian si laki-laki itu bertanya kepada Syekh ibnu Sirin. Ro'aitu ka'ana hayatan tasa. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau ke kita mah ya. Kisah saya bermimpi seakan-akan itu ular sedang berjalan. Wa ana atabi'uha, dan aku mengikuti ular itu yang sedang berjalan, diikuti arahnya. Pada kholtu juhron, maka kemudian ular itu masuk ke suatu lubang. Wa fi yadaya mashatun, dan di tanganku ada sebuah sekup, gantar atau bambu ya lah, gitu aja. Di sini mah maknanya mah sekup, maknanya mah. Tapi kan yang kita impikan belum tentu sekup, atau itu bambu mungkin ya. Terus besi kali atau sapu. Nah, itu sejenisnya ya, sama aja. Nah, di tanganku sambil ada bambu gitu, atau ada besi, sapu. Pawadotuha alal juhri, maka kemudian aku menaruh itu ular ke atas lubang. Jadi ular mau masuk ke lubang udah setengah badan. Sama dia diambil lagi pakai sekup atau pakai alat gitu ya. Ditarik lagi, ditaruh di atas lubang. Nah, fakola, setelah mendengar Sa'id ibnu Sirin tentang cerita mimpi seorang laki-laki, Sa'id ibnu Sirin bertanya kembali.
atah atahtobu imro'atan, apakah kau akan melamar seorang perempuan? Kata Ibnu Sirin. Qala, jawab si laki-laki itu, na'am. Iya benar Ibnu Sirin, saya ada rencana ingin melamar seorang perempuan. Oh, kata Ibnu Sirin. Jawab Ibnu Sirin, faqala innaka satajawajuha. Jawab Ibnu Sirin, sesungguhnya mimpi itu menandakan insya Allah besok lusa atau akan dekat engkau akan kawin dengannya, gitu ya, menikah dengannya. Watarisuha patajawajua. Kesini nih, kesini ya. Aduh, nge-lag nih HP-nya nih, maaf. Nge-lag. Watarisuha patujawijuha. Nah, engkau akan mewariskan harta warisan dari orang tuamu kepada itu si perempuan yang akan kau nikahi. Patujawijuha, kemudian engkau jadilah menikah dengannya. Tapi pamatat an sab'ati alafi dirhamin, perempuan itu meninggal mati ansab'ati alafi dirhamin, meninggalkan 7.000 dirham. Jadi udah kawin, kan semua harta warisan kita udah diwariskan ya, dari orang tua kita diwariskan lagi kepada calon istri kita. Nah, sampai jadilah kawin, nikah. Nah, dari sekian harta warisan itu tidak semua dinikmati oleh istri kita. Ya karena istri kita yang udah meninggal duluan, ya mati dengan keadaan harta itu sekitar yang ditinggal 7.000 dirham. Nah, 1 dirham itu perkiraan 4.000 ya, 4.300. Nah, dikali 7.000, 30 juta. Jadi meninggalkan 30 juta. Jadi enggak semuanya dinikmati oleh si calon istri, si istri. Nah, itu ya. Terus waro'a ahorun ka ana baitahu mamluun hayatin. Nah, itu segitu ya percakapan Ibnu Sirin dengan seorang laki-laki. Dan ada lagi waro'a ahorun, ada orang lain bermimpi bertanya kepada Ibnu Sirin, ya Ibnu Sirin, ka ana baitahus, saya bermimpi seakan-akan rumahku mamluun hayatin, dipenuhi dengan ular, ya dipenuhi ular. Pakosoru yahu ala Ibnu Sirin, maka kemudian menceritakanlah orang lain itu tentang mimpinya kepada Ibnu Sirin. Pakola, maka takbir dari Ibnu Sirin, jawab Ibnu Sirin, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah. Memegang teguhlah, takwa itu memegang, definisi takwa memegang perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Nah, jawab Ibnu Sirin, takutlah engkau kepada Allah, wala tu'awi adwal muslimin, janganlah kau menempatkan musuh itu kepada orang muslim, gitu ya. Jadi jangan bermusuhan kepada orang muslim. Maksudnya wala tu'awi adwal muslimin, gini, janganlah engkau menempatkan seseorang ke dalam rumahmu yang rumahmu itu adalah musuh dari golongan muslim ya. Maksudnya musuh di sini orang yang hasud mungkin gitu ya. Ya bukan musuh secara hakikat ya. Ini ada orang muslim tapi ada niat jahat gitu maksudnya di rumah kita. Nah, jadi Ibnu Sirin berkata, memberikan instruksi, janganlah engkau membiarkan orang muslim, maksudnya orang itu di rumahmu, bahwa orang itu adalah yang akan memusuhimu dari golongan muslim orang itu. Nah, terus waja'at imro'atun, dan waja'atu imro'atun, diceritakan lagi bahwa ada seorang perempuan datang ke Ibnu Sirin benar,
Pakolat maka bertanya itu si perempuan, ya Aba Bakar, Bapak Bakar. Jadi Sa'ib bin kenapa kok katanya Sa'ib bin Sirin tapi nyebutnya Abu Bakar? Ya, Sa'ib bin Sirin ini punya anak namanya Bakar. Nah, ini bahasa sopannya. Bahasa sopannya menyebut kepada orang-orang yang sudah tua, tapi bukan menyebut namanya ya, tapi menyebut anaknya. Jadi yang dipanggil, yang disebut oleh seorang perempuan itu kepada Sa'ib bin Sirin, manggilnya ke anaknya, ya Aba Bakar, bapaknya Ki Bakar. Imro'atun ro'at juhroini, saya bermimpi melihat seorang perempuan melihat dua lubang. Horoja minhuma hayatani, dari dua lubang itu keluar dua ular, masing-masing lubang ada ular keluar. Pakoma ilaihi rojulani, maka kemudian ada seorang laki-laki, ilaihima datang kepada itu dua ular. Wahtalaba min ro'saihima labanan, dan kemudian di dua ular itu mengeluarkan air susu, mengeluarkan cairan dari dua kepalanya si ular. Pakola Ibnu Sirin, maka menjawab Sa'ib bin Sirin, al hayatu la tahlibu labanan, ular itu tidak mengeluarkan susu, air susu. Inama tahlibu suma, yang tentunya ular itu mengeluarkan cairan racun. Wahazihi, diterangkanlah oleh Sa'ib bin Sirin, wahazihi imro'atun yaduhulu alaiha rojulani, mimpi itu menandakan bahwa ada dua orang laki-laki yang akan masuk ke rumah perempuan itu. Min ru'usil Khawarij, dua laki-laki itu adalah dari pemimpinnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu yang suka keluar ya, berdakwah. Nah, jadi kan ini ceritanya ada seorang perempuan datang kepada Sa'ib bin Sirin bertanya tentang mimpinya. Mimpi, di dalam mimpinya itu ada seorang perempuan melihat dua lubang. Nah, itu ya. Jadi perempuannya lain lagi. Kata Sa'ib bin Sirin, bakal ada dua laki-laki yang masuk ke rumah itu si perempuan. Dua laki-laki itu min ru'usil Khawarij, dari golongan pemimpin, golongan Khawarij. Yad'uaniha ila mazhabihima, yang mengajak dua laki-laki itu kepada si perempuan itu ila mazhabihima, agar mengikuti mazhabnya dua orang laki-laki itu. Nah, entah ya mazhabnya, entah mazhab diada-ada, bukan mazhab yang masyhur gitu. Imam Hanafi kan ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali, itu mazhab kita ya, di antara empat yang bisa dipegang teguh. Wa innama yad'uanihima, dia mah malah gitu ya, mungkin dia malah ngajak ke mazhab Soekarno gitu, atau mazhab tanah suci di Indonesia ya. Panji Gumilang lagi aja itu mah ya. Nah, kata si perempuan itu, waduh, dua orang laki-laki itu mengajak saya agar bermazhab sama dengan mereka. Iya, terus mazhabnya bagus apa jelek ini? Mazhabnya yang udah populer, yang udah kita ketahui empat imam itu, apa yang lain? Wa inna ma yad'uanihima ila satamisaihaini, dan pastinya dua orang laki-laki itu mengajak ke mazhabnya, ke perempuan itu agar bermazhab dengannya, ila satamisaihaini, yang berhubungan, yang memusuhi, agar memusuhi dua guru radhiyallahu anhuma. Dua guru itu apa? Imam Bukhari, Imam Muslim ya, atau Syekh Nawawi, atau Imam Nawawi, atau Syekh Nawawi, Imam Nawawi atau Imam Rafi'i kalau di bidang fikih.
Nah, Sahihaini ini maksudnya dua imam hadis ya, Imam Bukhari sama Imam Muslim. Jadi si dua laki-laki itu mengajak agar si perempuan itu bermazhab sama dengannya, yang mazhabnya itu di dalam mazhabnya itu memusuhi jejegud hadis, memusuhi Imam Bukhari sama Imam Muslim. Jadi biar nggak percaya kita sama imam perkataan Imam Bukhari, Imam Muslim. Nauzubillah. Wa baiduha asabul adai, dan mimpi bertemu ular, mimpi melihat ular putih warnanya. Ashabul adai itu menandakan bahwa akan ada musuh yang sulit untuk dikalahkan. Maksudnya bukan tentang berkelahi aja ya, tapi tentang hasudnya terus-terusan sampai kita nggak kuat gitu. Tapi kita kalau udah mimpi melihat ular putih, kan ini musuhnya ini sangat angel ya, angel ini sulit, payah untuk dikalahkan. Maka disitulah kita mulai meminta perlindungan kepada Allah agar kita menang dalam hasudan ya, yang iri kepada kita. Nah, bagaimana kalau mimpi ularnya warnanya hitam, wasauduha asaduhum, dan kalau mimpi ular bertemu ular warnanya hitam, asaduhum itu menandakan akan keras, akan adanya musuh yang keras gitu ya. Tadi mah susah dikalahkan, ini mah asaduhum terang-terangan, maksudnya nyindir atau gimana, terang-terangan ya. Pak Inroa itu mah tinggal pikirin aja lah sama kalian sendiri. Nantinya kalau dicontohin sama saya, nantinya lama ya. Kan kalian pinginnya yang simple. Fa inroa anahu malaka min saudil hayatil izomi jama'atan. Barang siapa yang bermimpi mempunyai ular yang warna hitam ya, yang besar tulangnya, jama'atan secara jamaah, maksudnya banyak gitu ya. Mimpi memiliki banyak ular yang warnanya hitam dan besar tulangnya, badannya. Maka mimpi tersebut menandakan qolal juyusa, maka dia akan mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan mengikuti balad-balad, mengalahkan, akan dipercayai maksudnya. Qodal juyusa, maka dia akan dipercayai oleh balad-baladnya dari pemimpin, patih-patihnya. Dipercayai oleh, nanti kita lihat kamus dulu ya. Koda. Nanti bentar, dengan ngamuk. Memimpin. Waduh. Nge-lag ya. Yang ini. Maka mimpi tersebut menandakan qodal juyusa, dia akan mengatur, memandu patih-patihnya seorang pemimpin. Wanala mulkan aziman, dia akan memperoleh kedudukan yang agung. Jadi dia juga seorang karyawan. Jadi dia memandu karyawan-karyawan yang lainnya seteman dengannya gitu. Pada anak buah, tapi dia dipercaya oleh atasannya untuk memandu karyawan-karyawan yang lain. Dan disitulah dia memperoleh kedudukan yang agung, yang besar.
Pain asoba hayatan mula saat tuti uhu wala go ilata wala silaha yuzi. Apabila mimpi kita menghampiri ular yang mulasa, yang licin ya, ular yang licin seperti belut, tuti uhu yang mengikuti ular itu kepada yang nurut ular itu kepada si pemimpi, wala goilata dan tidak ada goilah, tidak ada kelacuran pada ular itu. Jadi maksudnya nurut aja gitu ularnya ya. Wala silaha yuzi dan tidak ada perkakas ya, tidak ada perkakas apapun yang menyakiti itu si pemimpi. Nah, maka mimpi tersebut menandakan asoba kunjan min kunuzil muluki. Mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menghampiri satu gudang min kunuzil muluki, dari gudangnya muluki kerajaan. Nah, dia peti mungkin ya, atau bukan harta karun ya, pokoknya uang aja lah. Dia akan menghampiri uang, mendapatkan uang dari uangnya dari uangnya si pemimpin. Artinya gitulah, akan mendapatkan keuntungan yang besar. Warubama kanat jaduhu izakanat bihazihi sifat. Dan terkadang mimpi ular itu ya, jaduhu. Apa ini jaduhu? Nanti bentar. Sabar ya. Jangan ngamuk. Warubama kanat jaduhu, terkadang adanya kejadiannya itu si orang yang mimpi ini ya, yang mimpi melihat ular licin yang nurut kepada si pemimpi itu. Terkadang kejadian ini izakanat bihazihi sifat, itu tergantung sifatnya, sifat si pemimpi di alam nyatanya, tergantung ya. Jadi mimpi ini terjadinya dia akan menghampiri satu gudang, yang di gudang itu adalah gudang uang. Itu tergantung si pemimpinya. Kalau sifatnya pemalas, ya dia tidak akan dapat. Kalau dia disiplin, dia rajin, nah dia akan mendapatkan gitu dari hartanya dari penghasilannya itu, pekerjaan dia. Terus waman tahwafa hayatan, dan barang siapa yang mimpi takut kepada ular, walam yu'ayinha, dan tidak menyatakan si pemimpi itu kepada ular. Ya, tidak menyatakan, maksudnya tidak melihat. Barang siapa yang takut kepada ular, walam yu'ayinha, sedangkan dia tidak melihat ular. Nah, kepaham ya? Kalau nggak kepaham saya kasih contoh. Seperti kita mau ke gunung atau mau ke hutan. Yang ditakuti sama kita itu adalah kalau ke hutan itu ular. Padahal ularnya belum kelihatan sama kita. Nah, itulah seperti itu ya. Takut ular. Padahal makan belum ke hutan, belum apa. Atau udah masuk hutan udah takut duluan ke ular. Padahal ularnya itu belum ada ya, belum kelihatan. Nah, ini waman tahawafa hayatan, dan barang siapa yang bermimpi takut kepada ular, walam yu'ayina, sementara dia belum melihatnya. Nah, mimpi tersebut menandakan bahwa amanun lahu min adwihi, dia akan selamat dari musuhnya yang memusuhi atau yang menghasudi si pemimpi. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya di dalam mimpi? Kita takut sama ular dan ya memang ada ularnya gitu di dalam mimpi. Nah, wa in ayanaha wa khafaha fa huwa khaufun. Apabila kita mimpi takut kepada ular dan memang kita melihatnya, wa khafa, dan rasa takutnya timbul kepada ular itu, fa huwa khaufun, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia dihantui oleh rasa takut kepada orang-orang yang menghasudi dia.
Wa kadzalika kullu khaufin wa kaza kullu syai'in yakhafuhu wa la yu'ayyinuhu. Secara itu pun setiap yang dia takuti apa aja gitu ya. Bukan tentang musuh aja, dia takut kontraknya habis, takut dia tereliminasi, dikeluarkan di pekerjaannya, gitu, dihantui dengan rasa takut. Wa kaza kullu syai'in yakhafuhu, dan secara itu pun seluruh perkara yang dia takuti wala yu'ayinha, sementara dia belum mendengar kabarnya. Jadi belum ada kabar bahwa di pekerjaan ini akan sebagian karyawan yang akan dieliminasi, yang akan dikeluarkan. Belum ada kabar itu udah takut, udah jauh pemikirannya gitu. Itu mimpinya menandakan itu ya. Akan ada rasa takut sedangkan belum ada apa-apa gitu, lagi aman-amannya di pekerjaan. Tapi udah takut duluan. Nah itulah ya. Ini ada part 3 enggak nih? Enggak tahu ya. Nah kita buat aja judulnya part 2 ya. Ya sepertinya nyampe part 3 ini. Insya Allah lebih dari part 3. Ini banyak mimpi tentang ular ya. Jadi adapun masalah mimpi kalian tinggal samakan saja ya. Ceritanya di sini. Artinya di sini. Yang mana yang pas? Gitu. Jadi enggak perlu bertanya lagi. Kecuali memang pertanyaan beda lagi gitu ya. Di sini ngejelasin ular, terus sedangkan Anda mimpi dikejar-kejar kuntilanak contohnya. Itu tanyain aja gitu. Kalau masih kategori ular ya nggak perlu ditanyain ya, tinggal nunggu nanti part 3. Kalau memang nggak ada di sini dicocok-cocokan nggak ada. Nah, kalau ada ya pikirin sama masing-masing. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.